Ada ibu-ibu datang gereja jalan sendiri, terus pendeta tanya, "Ibu, kok sendiri? Mana suami?" Terus aduh pendeta, sudah tahu dia begini, kenapa ambil resiko? Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Kami berdoa, Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan, biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam sukacita kita di hari ini saja kita merenungkan kembali bagian ini. Mari kita buka Alkitab Injil Yohanes pasal 17 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Injil Yohanes pasal 17 ayat 21 sampai 23. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Sekali lagi shalom. Murid Tuhan Yesus itu hanya 12. Tetapi menarik sekali karena ada nelayan-nelayan kecil, tetapi ada pegawai pajak yang punya jabatan seperti Lewi. Ada orang-orang biasa, tetapi ada juga politisi seperti Simon orang Selot. Saudara-saudara, sengaja saya sampaikan ini di awal untuk kita lihat bahwa hanya 12 orang, tetapi berbeda-beda kemauan mereka. Sekarang kita berhadapan dengan jemaat yang banyak ini. Kalau 12 orang saja banyak-banyak perbedaannya. Sampai-sampai mereka bertengkar siapa yang terbesar di antara mereka. Apalagi ada banyak orang, kemauan beda-beda. Saya ditabiskan jadi pendeta tahun 2004. Waktu ditabiskan jadi pendeta, saya menulis satu tulisan kecil, hari ini jadi pendeta, hari ini kita masuk dalam kelompok orang bersalah. Khotbah panjang salah, khotbah pendek salah, tertawa terus salah, diam terus salah, bergaul salah, tidak bergaul salah, di rumah terus salah, keluar salah, gondrong salah, botak salah, semua salah. Karena apa yang kita buat, orang menilai menurut perspektifnya. Lalu apa yang harus dilakukan? Berusaha membenarkan diri adalah sesuatu yang mustahil. Yang harus dilakukan adalah yang bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, lakukanlah dengan segenap hati. Saudara-saudara, bagian pembacaan ini adalah bagian dari doa Tuhan Yesus. Doa di akhir dari kebersamaan dengan murid-muridnya, dan segera setelah doa ini dia akan berjumpa dengan pengkhianatan muridnya sampai pada kematian, dan kemudian dia terangkat ke surga. Apa harapan dari doa ini? Harapan dari doa Yesus itu ada dua. Yang pertama, supaya mereka menjadi satu di dalam kasih. Yang terbaik bagi jemaat, yang terbaik bagi murid-murid yang mengikuti Yesus adalah supaya mereka menjadi satu di dalam kasih. Hukum Taurat itu ada 10. Dari 10 dijabarkan jadi 613 pasal. Dari 613 pasal itu masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Dari yang ribuan itu Tuhan Yesus simpulkan dia dalam 2 kalimat, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dari 2 kalimat itu kemudian Tuhan simpulkan dia tinggal satu kata, yaitu kasih. Kenapa ini kemudian menjadi penting?
Kalau kita belajar saudara-saudara dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, di pasal 13 itu kemudian dia menyampaikan bahwa kalau orang punya karunia-karunia di pasal 12, tapi kalau mereka tidak punya kasih, sesungguhnya mereka tidak berguna dan tidak ada faedah sama sekali. Lalu digambarkanlah kasih itu seperti apa. Ada 15 bagian, tapi bagian yang pertama dia kasih tahu, kasih itu sabar. Berhadapan dengan orang yang sangat banyak tanpa kesabaran sulit. Sabar dalam Alkitab itu ada dua. Satu, sabar terhadap situasi. Ada situasi-situasi tertentu dalam hidup dan pelayanan itu yang terlalu berat, yang kita tidak suka jalani, tapi firman bilang sabar. Ada penyakit, penderitaan yang kita sudah tidak mau lagi dijalani, tapi firman bilang sabar. Ada masalah-masalah tertentu dalam hidup ini yang kita rasa terlalu berat, mau mati rasanya, tapi firman bilang sabar. Ada kemungkinan ada jemaat yang sudah tidak suka dengar lagi pendeta khotbah karena sudah terlalu panjang, tapi firman bilang sabar. Yang kedua, sabar terhadap orang. Ada orang-orang tertentu dalam hidup ini yang terlalu menjengkelkan, tapi firman bilang apa? Sabar. Ada tetangga-tetangga di sekitar rumah kita itu yang terlalu menjengkelkan, tapi firman bilang apa? Ada mungkin teman-teman satu gereja sama-sama melayani, sama-sama beribadah, tapi terlalu menjengkelkan, tapi firman bilang, bahkan mungkin ada suami-suami yang terlalu menjengkel, tapi firman bilang, ada juga kok istri-istri yang terlalu menjengkel. Nah, ini ada suaranya, tapi firman bilang sabar. Sabar. Saudara-saudara, dalam sabar itu ada proses di dalam. Dalam sabar itu ada proses. Saya kira 40 tahun menggembalakan jemaat, prosesnya tadi kita lihat dulu, luar biasa. Dulu ada satu binatang di dunia namanya ayam. Sekarang juga ada ayam. Ayam dulu itu hanya dibedakan atas ayam jantan dan ayam betina. Tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Akhirnya ayam yang tadinya hanya ayam sekarang menjadi ayam kampung, karena sudah ada ayam potong. Ini yang buat manusia jadi bingung, apakah ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung. Tapi jelasnya dia punya perbedaan. Jelas kalau orang pelihara ayam kampung 6 bulan masih kecil, tapi dagingnya enak. Kalau dijual mahal. Kalau betina pasti bertelur. Beda dengan ayam potong. Ayam potong baru pelihara 1 bulan saja dia punya mata sudah besar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembesar, kalau lihat langsung juga begini. Tapi ini ayam tidak bertahan. Dengar bunyi motor 2-3 kali mati itu ayam. Karena dia tidak berproses dengan baik. Supaya mereka semua menjadi satu di dalam kasih. Harapan terbaik dari Tuhan Yesus bagi jemaat-jemaatnya adalah mereka menjadi satu dalam kasih. Kasih itu apa? Kasih itu apa? Kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun dan tidak akan pernah berubah menjadi kebencian. Saya ulangi, kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan pernah berubah menjadi kebencian. Rujukannya jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Iya. Lalu apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Tidak. Apakah karena dunia tidak mengasihi Allah, lantas Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan membenci dunia? Kasih tidak terpatahkan. Boleh kita ucapkan sama-sama 1, 2, 3. Kasih tidak terpatahkan. Tuhan berharap begitu bagi jemaatnya.
Dia turunkan kepada gembala-gembala jemaat. Biarlah mereka yang duduk sama-sama ini menjadi satu di dalam kasih. Menjadi satu bukan menjadi seragam. Banyak kali kita suka seragam tapi belum tentu satu. Ingat saudara-saudara, bahwa orang bisa pakai baju batik seragam tapi hati beda. Apalagi menuju pilkada begini, itu saja beda. Hal-hal lain lagi lebih membedakan. Kedua, harapan dari Tuhan Yesus adalah supaya masing-masing mereka secara pribadi menyatu dengan Tuhan, baru kemudian mereka menyatu di dalam persekutuan berjemaat. Maksudnya begini, Pendeta Yandi menyatu dengan Tuhan, Pendeta Nathan menyatu dengan Tuhan, seluruh jemaat masing-masing secara personal menyatu dengan Tuhan, baru kemudian mereka menyatu di dalam sebuah persekutuan. Tidak boleh ada satu orang pun di dalam jemaat yang tidak menyatu dengan Tuhan tapi mau masuk dalam sebuah persekutuan, dia akan menjadi pengganggu besar. Tetapi ini punya syarat yang menarik saudara. Kenapa? Dalam kesatuan dengan Tuhan ada satu syarat utama, yaitu menjaga kekudusan. Untuk menyatu dengan Tuhan harus menjaga kekudusan. Boleh kita ucap sama-sama 1, 2, 3, menjaga kekudusan. Kenapa? Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani, Dia Tuhan yang kudus. Yang kudus tidak dapat menyatu dengan yang tidak kudus. Tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Pendeta Yandi berkhotbah setiap hari menyatu dengan Tuhan, belum tentu kalau tidak menjaga kekudusan. Kita memimpin pujian, kita menyanyi di sini setiap hari menyatu dengan Tuhan, belum tentu. Saudara mengikuti semua ibadah, bahkan saudara mungkin disebut maha hadir karena semua ibadah saudara ikut. Sekolah minggu hadir, lansia hadir, kaum bapak hadir, ibu-ibu, semua menyatu dengan Tuhan, belum tentu kalau tidak menjaga kekudusan. Lalu kalau tidak menjaga kekudusan tapi melayani, disebut apa kita? Aktivis. Lebih murah sedikit dari aktivis ya calo. Kegiatan banyak tapi tidak ada kesatuan dengan Tuhan. Kan itu harus dijaga terus. Kalau yang kudus itu kita sebut terang, dan yang tidak kudus itu kita sebut gelap. Ingat bahwa yang terang tidak dapat bersatu dengan yang gelap. Orang di dalam terang bisa lihat orang di gelap, tidak bisa. Orang di gelap bisa melihat orang di terang, bisa. Jadi orang di terang ini sebenarnya bisa jadi kesaksian besar bagi mereka di gelap. Pertanyaannya, tapi kenapa kadang-kadang orang sudah diterang tapi dia pulang kembali ke gelap? Orang kalau diterang dan kembali ke gelap itu kan dia suka begini. Kalau sudah begini agak lama-lama dia bilang baku aja gitu orang. Karena itu saudara-saudara, pertanyaan terus-menerus bagi hidup kita adalah, masihkah kita menyatu dengan Tuhan atau tidak dalam persekutuan bergereja? Kenapa saudara di sini dan Tuhan secara pribadi baru berkumpul dengan sebuah persekutuan? Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajar orang berdoa, dan di bagian awal dari pengajaran tentang doa dia bilang begini, kalau engkau mau berdoa, masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Dia melihat yang tersembunyi akan menyatakannya kepadamu. Kenapa Dia suruh masuk kamar? Ada kebiasaan di zaman Yesus, orang suka menggelar tikar di pinggir-pinggir jalan dan mereka berdoa sekeras-kerasnya, dan Tuhan Yesus bilang, engkau telah menerima upahmu, kau munafik. Masuklah ke dalam kamarmu. Doa itu pribadi sekali, privat betul. Berdoalah kepada Tuhan. Doa syafaat.
boleh ada. Tapi doa syafaat hanya boleh didoakan oleh orang-orang yang hubungan pribadinya dengan Tuhan di dalam kamar tidurnya sudah beres, menyatu dengan Tuhan. Baru dia berdiri di hadapan umum dan berdoa bagi orang lain. Kalau tidak, Yesus menyebutnya sebagai apa? Munafik. Saudara-saudara, lalu untuk dua harapan ini, supaya mereka semua menjadi satu di dalam kasih, dan supaya masing-masing mereka secara pribadi telah menyatu dengan Tuhan, baru menyatu di dalam persekutuan. Tuhan buat apa supaya hal ini terjadi? Pembacaan tadi kasih tahu. Yang Tuhan lakukan adalah Dia telah memberikan kemuliaan. Dia memberikan kemuliaan. Kemuliaan seperti apa yang Tuhan berikan? Ada tiga hal ini yang akan menjadi renungan kita hari ini. Kemuliaan yang Tuhan berikan supaya kita menjadi satu. Kemuliaan yang pertama adalah kemuliaan salib. Kemuliaan salib. Tuhan Yesus tidak mati konyol di kayu salib, tapi Dia dimuliakan di kayu salib. Supaya apa? Manusia termasuk saya dan saudara yang berdosa kepada Tuhan, dan oleh karena dosa kita telah terpisah jauh dari Tuhan. Oleh karena peristiwa salib, kita menjadi satu, kembali dengan Tuhan. Saudara, ada lagu lama dinyanyikan oleh orang-orang tua dulu. Lagu itu masih ada sampai sekarang. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Refrennya bilang begini: ku datang pada salib itu, ku kenalkan cinta Tuhanku. Kalau tahu boleh nyanyi. Ya, ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Saya senang sekali, saudara, bisa berkhotbah di sini. Terima kasih Pak Nathan, Pak Abraham, teman-teman yang lain, terima kasih. Kenapa? Saya dari Gemit, Gereja Masehi Injili di Timur, saya tinggal di Kupang. Saya diberi kesempatan berkhotbah di Gereja Utusan Pentakosta, sesuatu yang tidak lazim. Saudara, kenapa saya bicara ini? Saudara ikuti media sosial, gereja-gereja saling menghakimi satu dengan yang lain. Para pendeta saling menghujat satu dengan yang lain. Kenapa? Karena yang kita ribut-ribut itu, kita ribut di luar kemuliaan salib. Kita lagi bertengkar hal-hal yang di luar dari kemuliaan salib. Masing-masing gereja mencari kebenarannya sendiri, seolah-olah dia paling benar. Banyak orang dibawa kepada tokoh-tokoh tertentu di dalam gereja, dan Yesus diabaikan. Saudara, lagu itu sengaja saya nyanyikan. Ketika datang dan memandang kepada salib Kristus, kita tidak bisa buat apa-apa, hanya bisa berdiam diri dan bilang, ya, ku jatuh pada kakinya. Di sana ku dapat ampun dosa, supaya kita yang terpisah dengan Tuhan menjadi satu kembali, supaya mereka menjadi satu. Bagaimana menjadi satu tanpa pengampunan? Saudara berjumpa dengan banyak orang dan tidak ada satu orang pun yang ditugaskan khusus untuk memuaskan hidup saudara. Kalau tanpa pengampunan, saudara tidak mungkin menyatu. Dan puncak dan inti dari pengampunan adalah ketika Kristus menebus saya dan saudara. Dan kemuliaan itulah yang Tuhan berikan pada dunia. Gereja harus memberitakan itu pada dunia. Kita telah diampuni. Saya diampuni, saudara diampuni, yang kita menjadi satu bersama Tuhan dalam pengampunan.
bawa orang datang pada Kristus. Banyak kali kita berjumpa dengan orang yang berusaha untuk membesarkan organisasi, membawa orang pada organisasi yang tidak membawa orang pada Kristus. Mulai ada sebutan pendeta besar. Tidak ada pendeta besar. Pendeta badan besar ada, tapi yang besar itu hanya Tuhan. Amin. Kedua, kemuliaan ketaatan. Kemuliaan ketaatan. Setelah kemuliaan salib, ada kemuliaan ketaatan. Saudara, Tuhan Yesus itu taat, bahkan taat sampai mati. Ada orang tanya saya, pendeta, kalau Tuhan Yesus itu penuh kuasa, kenapa ketika dia mau ditangkap, kenapa waktu dia mau disalibkan, dia tidak menunjukkan sedikit kuasa? Mereka bawa tombak, mereka bawa itu, terus Tuhan Yesus kasih keluar semacam tenaga dalam begitu. Pasti jatuh loh. Kalau jatuh kan semua orang lihat langsung percaya. Kenapa Tuhan Yesus tidak kasih tunjuk sedikit? Pendeta, kalau saya yang Tuhan, terus saya bilang, makanya engkau tidak bisa jadi Tuhan yang engkau itu. Tuhan Yesus itu taat, bahkan taat sampai mati. Saudara, tidak boleh ada satupun kemuliaan dari siapapun yang kemuliaannya boleh membuat dia tidak taat kepada Tuhan. Tidak boleh. Tidak boleh ada satu manusia pun dengan apapun yang ada pada dirinya yang karena itu menjadi alasan bagi dia untuk tidak taat pada sebuah persekutuan bersama kepada Tuhan. Kita dibedakan dalam jabatan pelayanan, pendeta, gembala, jemaat, lain-lain. Tapi di hadapan Tuhan kita sama semua, dan tidak boleh ada satupun alasan untuk pendeta Yandi tidak taat terhadap sesuatu. Tuhan yang Tuhan penuh kuasa saja dia penuh ketaatan, mengikat dia di situ, mengikat. Kenapa? Dia rindu. Kalau dia tidak taat, saudara, saya membayangkan kalau Tuhan tidak taat dan taat sampai mati, kita kehilangan kesatuan dengan Tuhan. Dia mau taat, dia mau setia. Saudara, bayangkanlah 40 tahun melayani. Oh, itu luar biasa itu. Kalau tidak taat, tidak setia itu. Saudara, saya baru dari beberapa daerah, karena di pedalaman, saya bilang, apa ketemu ada orang tua bawa anak-anaknya, masih kecil, umur 7 atau 8 tahun. Saya tanya, adek, besar mau jadi apa? Dia bilang, saya mau jadi pendeta. Wah, bagus dong. Tapi adek, kalau mau kaya jangan jadi pendeta, adek. Susah. Kenapa pendeta bilang begitu? Saya bilang pada adek, dengar adek, pendeta-pendeta hidup oleh Tuhan dari persembahan jemaat. Tapi pelajarannya adalah jangan takut dengan perlindungan Tuhan, asal engkau taat. Pendeta-pendeta hidup dari Tuhan, oleh Tuhan melalui persembahan jemaat. Kalau persembahan itu dalam rupa uang, adek, itu uang yang gambar proklamator itu jarang masuk gereja. Yang paling banyak masuk itu yang Patimura, gambar pahlawan. Kenapa Patimura pegang dia punya pedang begini? Karena ada yang ramas-ramas hampir patah itu pedang Patimura itu. Tapi sekalipun demikian, belum pernah ada pendeta susah karenanya. Belum. Saya tidak berkhotbah begini supaya sebentar saudara kasih banyak-banyak, tidak. Karena persembahan itu kata dasarnya sembah, bukan sumbang. Kita datang kepada Tuhan dalam penyembahan, dan yang terbaik, yang termulia adalah diri kita yang mau kita berikan bagi Tuhan, bukan uang. Tuhan Yesus diberi pertanyaan,
Boleh bayar pajak kepada kaisar atau tidak? Pertanyaan ini gampang jawabannya, resikonya yang susah. Kalau Yesus bilang boleh bayar pajak kepada kaisar, ribuan orang pengikut Yesus akan meninggalkan Yesus karena pajak waktu itu terlalu mahal. Tapi kalau Tuhan Yesus bilang tidak boleh bayar pajak kepada kaisar, maka Tuhan Yesus akan dianggap memprovokasi masyarakat untuk melawan pemerintah. Pasti dia ditangkap. Lalu Tuhan Yesus bilang begini, tunjukkanlah kepadaku uang untuk pembayaran pajak itu. Gambar dan tulisan siapa ini? Kaisar. Berikanlah pada kaisar apa yang kamu berikan, wajib kamu berikan pada kaisar, tapi berikanlah pada Tuhan apa yang wajib kamu berikan pada Tuhan. Ini bukan soal uang. Gambar dan tulisan siapa ini? Kaisar. Karena di situ ada gambar dan tulisannya, berikanlah kepadanya. Tapi Alkitab mencatat dengan baik bahwa kamu adalah gambar dan tulisan Allah. Berikan uangmu pada kaisar, tapi berikanlah dirimu kepada Tuhan dan bukan uangmu. Dirimu pada Tuhan. Dalam pemberian diri kepada Tuhan, disitulah ada ketaatan. Tidak ada orang yang memberi diri kepada Tuhan tapi tidak taat. Ketiga, kemuliaan nama. Kemuliaan nama. Saudara, dulu termasuk dalam kehidupan Israel, mereka tahu kalau ada kuasa, ada Tuhan, ada sesuatu yang membuat mereka, tapi dia di mana, dia siapa, orang tidak tahu. Mereka menyadari sesuatu tapi tidak tahu. Dia terlalu jauh. Sampai satu waktu sesuai dengan janjinya, Tuhan bertemu dengan Musa. Kepentingannya supaya pembebasan Israel 430 tahun di Mesir. Waktu Tuhan ketemu dengan Musa, bicara-bicara, terus Musa bilang begini, Tuhan, nanti kalau saya pergi ke sana, orang tanya, saya bilang, siapa suruh? Tuhan bilang, nanti kalau orang tanya, jawab bilang begini, aku adalah aku mengutus aku kepadamu. Jadi nanti kalau Pak Pendeta datang tanya, siapa utus Pak Pendeta datang? Aku adalah aku. Pendeta yang datang di sini, siapa suruh kau datang? Aku adalah aku. Saudara mengerti aku adalah aku? Dari aku adalah aku dikasih naik sedikit lagi. YHWH, Yahweh. Tapi sebutan ini tidak boleh disebutkan sembarang. Dari YHWH itu kasih naik sedikit, Immanuel. Tapi orang bertanya, ini Immanuel yang mana? Ya saya menjelaskan, oh ada pemerintahan di bahunya, dia penuh ini segala macam. Injil Matius masih menyebut Immanuel. Tetapi Yohanes kemudian menyebutkan, dan nama itu adalah Yesus. Kemuliaan nama itu adalah Yesus. Saudara, dia yang tadi tidak dikenal sangat jauh itu, dan oleh karena nama Yesus itu sekarang dia dekat sekali, dan kita boleh memanggil dia dengan sebutan yang sangat akrab, Bapa. Dia yang tadi tidak dikenal dan tersembunyi, sekarang berhadapan-hadapan dengan manusia, dan dia itu Yesus. Tambahkan kalimat ini, dia bilang, dunia mesti tahu. Dunia mesti tahu. Saudara, waktu Tuhan Yesus datang, dia akan bertanya, berapa kali engkau melayani? Berapa kali engkau berkhotbah? Dia tidak tanya itu, tapi dia bertanya, pasti kita sepakat kalimat ini, ada berapa jiwa yang engkau bawa datang kepada Tuhan? Ada berapa jiwa? Satu saat Tuhan Yesus meninggalkan euforia dari banyak orang yang baru saja dapat mujizat. Hanya ada 5 roti 2 ikan, kok bisa lebih dari 5.000 orang makan. Mereka bercerita, tapi Tuhan Yesus kasih tinggal mereka. Tuhan Yesus pergi ke Gerasa. Di Gerasa dia hanya berjumpa dengan satu orang yang kerasukan legion. Kerasukan legion berarti itu orang dia kerasukan roh jahat, kira-kira 6.000 roh jahat. 6.000.
Saya bayangkan kita punya teman yang hanya satu roh jahat di dia punya otak saja kita pusing. Ini 6.000. Ini orang terlalu jahat ini. Bagi orang lain dia jahat, bahkan bagi dirinya sendiri dia jahat. Orang pikir manusia seperti ini lebih baik mati, tapi tidak. Tuhan Yesus datang kepadanya. Waktu Tuhan Yesus mau turun dari perahu, roh jahat itu bilang begini, Yesus anak Allah yang hidup, apa urusanmu dengan kami? Rupa-rupanya roh jahat juga mengenal nama Yesus. Jadi orang-orang Kristen kalau baru saja mengenal nama Yesus, ya dia belum lebih hebat dari roh jahat. Karena roh jahat juga kenal nama itu dan ketakutan. Saudara, Injil Markus mencatat lebih. Di daerah itu ada penjaga-penjaga babi yang menjaga babi kira-kira 2.000 ekor. Roh-roh jahat itu meminta supaya mereka masuk ke babi-babi itu. Matilah 2.000 ekor babi dan orang-orang ini kehilangan pekerjaan. Mereka kasih tahu orang di kampung, datang usir Tuhan Yesus. Pertanyaannya begini, apakah Tuhan Yesus tega buat orang kehilangan pekerjaan? Jawabannya tidak, bahkan tidak sama sekali. Lalu kalau memang tidak, kenapa dia biarkan 2.000 ekor babi itu mati? Jawabannya begini, kita sama-sama tahu bahwa dalam struktur budaya Yahudi babi itu haram. Tapi yang haram ini dorang bisa pelihara 2.000 ekor, sementara ada satu jiwa hampir binasa mereka biarkan. Itu yang Yesus marah. Alangkah lebih baiknya ada 2.000 ekor babi mati daripada ada satu jiwa binasa. Sekarang coba saudara hitung, kalau babi satu ekor 2 juta kali 2.000 berapa itu? 2 juta kali 2.000 4 miliar. Harga satu orang gila itu di hadapan. Dalam konteks itu orang bertanya, dan siapakah orang gila itu? Kalau saya bilang orang gila itu kemungkinan besar kita punya suami. Ada ibu-ibu datang gereja jalan sendiri, terus pendeta tanya, ibu kok sendiri, mana suami? Terus aduh pendeta, sudah tahu dia begini kenapa ambil resiko? Saudara, pernah ke gereja mempersiapkan 4 miliar kah untuk jiwa-jiwa yang kita ini dapat pulsa 20.000, seluruh dunia tahu, dunia nyata, dunia maya, dunia lain, dunia gaib semua tahu. Dia capture baru dia muat lagi. Terima kasih, pulsanya udah masuk, besok lagi ya. Pulsa 20.000 semua orang tahu, tapi Yesus mati bagi kita. Terlalu takut kita ucapkan kepada orang lain. Saya mau tanya saudara, kalau saudara pulang sebentar, pendeta bagi-bagi uang, ya tidak banyak mungkin ya bagi beberapa orang ini kecil, tapi misalnya pendeta kasih uang masing-masing 100.000, senang atau tidak? Cerita orang atau tidak? Pasti saudara cerita, kau rugi tidak ke gereja, tadi itu pendeta yang kepala botak bagi-bagi uang itu di gereja. Pertanyaannya sekarang, Tuhan Yesus mati bagi kita, bagi saya dan saudara, harganya lebih mahal dari 100.000 atau lebih murah dari 100.000? Lebih mahal atau lebih murah? Lebih mahal. Sudah cerita orang, dapat pulsa cerita Yesus mati, takut cerita. Masih beberapa orang membayangkan, oh tugas-tugas pekabaran Injil itu tugasnya gembala, itu tugas pendeta itu. Kami yang penting hari Minggu sudah pergi, cukup. Aduh, jangan cari masalah Pak, ini beda Pak dengan di timur, ini beda. Saudara, ada lagu dulu, saya kok jadi suka lagu dulu, mungkin karena saya orang dulu. Engkau cari intankah untuk mahkota Yesus, ingat di kubangan pun ada intan yang permai. Refnya begini, intan-intan dan permata. Apa itu? Jiwa-jiwa. Jiwa itu intan.
yang kita mau pakai, kasih pakai di mahkota Yesus. Renungkan ini dan semoga saudara terganggu untuk bersama-sama mencari jiwa-jiwa. Kita buat gedung ibadah ini tambah besar. Banyak orang mesti datang duduk di sini, ribuan orang, oleh karena kemuliaan nama itu, dan dunia harus tahu. Dunia mesti tahu. Itu tugas kita bersama. Pendeta mengembalakan jemaat supaya mereka, tapi jemaat juga melakukan. Saya punya teman pendeta satu, kalau hadir di acara-acara, terus orang bilang, oke, kita akan masuk dalam jamuan kasih bersama, dan doa makan ini akan dipimpin oleh pendeta ini. Minta, saya tidak berdoa. Saya tidak mau berdoa. Kenapa pendeta tidak berdoa? Tugas saya mengajar ini jemaat untuk berdoa. Loh, setelah mereka sudah tahu berdoa karena saya ajar, masih saya juga yang berdoa, bagaimana? Suruh itu jemaat berdoa. Saya pikir masuk akal juga begitu. Mengembalakan, mengajar, sekarang sudah tahu. Laksanakan. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati yang keras. Nikmati 1-2 menit bersama dengan Tuhan, dan katakan sesuatu kepada Tuhan dengan jujur. Ingat, manusia bisa kita tipu, tapi Tuhan tidak bisa kita tipu. Dilihat sampai ke kedalaman jiwa kita, dan Dia sungguh tahu siapa kita. Bahkan untuk hal-hal yang tidak pernah terucapkan sekalipun dari mulut kita. Kalau ada yang mau ambil komitmen hari ini bersama dengan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih banyak. Kami telah belajar sesuatu dari firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, karena kami sadar kami terlalu terbatas. Kami hanya percaya kalau Tuhan di dalam kami dan kami dalam Tuhan, benih-benih firman-Mu akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Tuhan, kami sangat rindu firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami, sekaligus terang bagi jalan kami. Maha besar Engkau Tuhan, terlalu baik dan terlalu ajaib. Patrikanlah firman-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama kita katakan amin.